Kami menerjunkan sekitar 60 surveyor. Itu surveyor semua? Betul, bisa terlupakan oleh saya gitu yang masuk ke kantor pusatnya PBB. Saya yang ada logat Jawanya itu debut di situ. Tinggal aplikasi diinstal di handphone kita, iya. Jalan, tinggal dimasukkan data di situ. Iya. Sekarang dipakai untuk yang IKN ini? Kalau sekarang sih mungkin dipakai untuk perencanaan awalnya ya Pak ya. Survei yang Anda lakukan, bisa tidur nggak waktu itu? Pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Jejak Surveyor. Jejak Surveyor merupakan siniar atau temu wicara yang diinisiasi oleh Humas Badan Informasi Geospasial untuk menyajikan informasi dan pengalaman seputar profesi surveyor, seputar para pemerhati surveyor, juga akademisi yang bergerak di bidang informasi geospasial secara umum. Jejak Surveyor ini akan mengungkapkan berbagai pengalaman yang pernah dilalui oleh para surveyor yang tidak terlupakan atau belum terungkapkan, atau berbagai pengalaman lainnya yang menarik. Tentu Jejak Surveyor ini kita harapkan bisa membuka wawasan kita yang lebih luas lagi terhadap apa itu profesi surveyor. Karena profesi surveyor itu merupakan salah satu tulang punggung dalam penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang perempuan surveyor. Sebelumnya kita juga sudah pernah menyajikan Jejak Surveyor dengan surveyor perempuan, dan kali ini kita juga akan kembali dengan surveyor perempuan. Beliau bernama Septian Dewi Cahyani. Selamat datang Mbak Septian. Terima kasih. Ini panggilannya apa? Septian Dewi Cahyani? Boleh Septian atau Tia bisa. Oh Pak. Tia, oke. Iya. Septian. Mbak Tia, terima kasih atas kehadirannya di acara Jejak Surveyor. Boleh dong perkenalan dulu dong. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Septian Dewi Cahyani. Biasanya sih bisa dipanggil Septian, Septi, atau Tia gitu. Jadi saya dari Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim, khususnya lagi di Pokjabfung, Kelompok Jabatan Fungsional Toponim dan Verifikasi Informasi Geospasial Partisipatif. Panjang ya Pak ya. Tapi intinya kami di Toponim Pak melakukan kegiatan penyelenggaraan nama rupa bumi gitu. Kemudian saya udah masuk BIG sudah 10 tahun Pak, bentar lagi dapat Satya Lancana. Oh ya, 10 tahun ya. Berarti masuk 2013. Pengadaan 2013, kemudian diangkatnya tahun 2014. Betul. Oke, lumayan ya. Sudah tidak terasa Pak, sudah 10 tahun. Pekerjaan Anda lebih spesifik terkait dengan survei untuk penamaan nama rupa bumi. Betul. Di mana nama-nama itu digunakan untuk informasi pada peta dasar. Karena sesuai dengan Undang-Undang 4 2011 yang disebut peta dasar harus memenuhi 8 unsur, salah satunya nama rupa bumi. Nanti ada juga batas administrasi, hipsografi, hidrografi, kemudian bangunan, kemudian jaring transportasi, penutup lahan, dan toponim. Ya. Mungkin Anda bisa ceritakan apa yang Anda lakukan kalau survei toponim itu? Kalau survei toponim sendiri ini mengumpulkan nama-nama rupa bumi Pak, atau nama-nama unsur yang ada di wilayah survei tersebut. Jadi misalnya kita mau membuat peta di suatu wilayah, itu kan kalau misalnya tidak dikumpulkan nama rupa buminya jadi peta buta ya Pak ya. Tapi selain itu juga toponim tuh tidak hanya menjadi label dari peta dasar, tapi di situ juga saya juga baru tahu pas masuk BIG, masuk toponim dulu, bidang toponim sebelum jadi Pokjabfung ini, bahwa toponim ini bisa menyimpan sejarah juga Pak. Sejarah, bahasa yang digunakan itu sangat bisa menyimpan informasi-informasi yang sangat banyak. Jadi tidak hanya sekedar label gitu, label di dalam peta.
Nah, kemudian kalau yang saya lakukan itu mungkin yang sangat berkesan aja ya Pak ya, beberapa kali saya survei itu yang paling berkesan di survei pembuatan peta skala besar di wilayah IKN sebelum dibangun sekarang Pak. Oh begitu. Sebelum dibangun itu kita seperti babat alas begitu untuk menyiapkan data dasar sebelum dibangun untuk persiapan perencanaan pembangunannya. Kita diminta oleh Bappenas untuk membuat peta dasarnya. Di situ setelah teman-teman dari pemetaan di pemetaannya melakukan digitasi, melakukan foto udara itu, setelah itu kita turun ke lapangan untuk mengumpulkan nama rupa buminya. Gitu. Sekarang dipakai untuk yang IKN ini? Kalau sekarang sih mungkin dipakai untuk perencanaan awalnya ya Pak ya, tapi mungkin nanti kan namanya tetap masih dipakai, ya, nama lokasi nama itu sungainya masih ada, kemudian nama jalan-jalan yang mungkin itu tidak. Dilengkapi pada saat Anda survei ya, betul, untuk menyiapkan IKN. Jadi sebelum 2020-2021, karena kan IKN mulai tahun itu ya. Iya, 2020 awal Pak. Kita sudah menyiapkan. Sudah ke situ babat alas. Jadi mungkin nanti setelah IKN pembangunannya sudah jadi, nanti mungkin juga harus dipetakan kembali untuk memetakan infrastruktur yang baru di dalamnya. Jadi waktu itu kami survei itu tidak hanya di Kabupaten Penajam Pasir Utaranya atau wilayah IKN yang intinya, tapi untuk sekitarnya juga dipetakan. Jadi di situ kami menerjunkan sekitar 60 surveyor. Itu surveyor semua? Betul. Jadi sebetulnya profesi surveyor banyak ya? 60 ini gabungan dari tim di luar BIG juga? Gabungannya itu 30 itu surveyor di BIG, kemudian 30-nya itu dibantu oleh mahasiswa dari ITB, dari ITENAS, dan juga dari Universitas Pakuan di Bogor, begitu Pak. Jadi satu surveyor BIG didampingi oleh mahasiswa yang juga mahasiswanya geodesi. Jadi memang sudah tidak usah susah-susah membriefing lagi. Jadi sebenarnya juga technically mereka juga surveyor begitu Pak. Atau cikal bakal surveyor nantinya kalau mereka lulus ya. Begitu. Jadi mengorkestrasi 60 orang dengan diverse daerah yang dituju, kemudian juga range usia dan kebiasaan yang berlainan sekian waktu di lapangan, itu sulit nggak? Lumayan Mbak, seru sih. Saya waktu itu kebetulan apalagi jadi seorang perempuan harus ngelit 60 orang. Waktu itu masih muda lagi. Kebetulan dua orang nih Pak yang jadi penggeraknya. Saya kebetulan di dapuknya jadi yang untuk ngatur tentang pembagian AOI kerjanya, kemudian pembagian kendaraan kayak gitu. Jadi logistik tuh saya, kemudian teman yang satunya itu yang data, metode itu di beliau gitu. Jadi karena saya yang di bagian logistiknya tuh sangat seru sih Pak, banyak banget kejadian-kejadian lucu lah di lapangan. Apa misalnya? Kayak rebutan makanan. Logistik kan biasanya urusannya dengan kalau makanan sendiri-sendiri Pak. Kalau makanan sendiri-sendiri, mungkin kalau yang bukan lucu sih Pak, mungkin yang menegangkan atau bikin deg-degan sebagai saya salah satu penggerak di survei tersebut, itu kan ya saya mempunyai tanggung jawab lebih ya Pak atas keselamatan teman-teman yang di situ gitu kan. Kebetulan ini sebelumnya saya potong, 60 itu dibagi tim-tim kecil atau? Dibagi tim kecil. Sehingga Anda harus memonitor seluruhnya ini. Kalau tim untuk nama rupa buminya sendiri ada 3 tim dari 3 base camp, kemudian satu timnya itu sebetulnya ada dari GCP Pak yang untuk mengukur ground control point. Nah, jadi satu itu tim GCP dan 3 dari survei toponim. Nah, kalau untuk yang 3 base camp itu saya otomatis tidak bisa Pak kalau suruh memonitor full karena saya juga ada di salah satu base camp dan menjadi ketua di salah satu base camp. Nah, yang 2 base camp lainnya itu tentu saja saya meminta bantuan teman-teman yang lain. Alhamdulillah sih kita karena komunikasinya bagus gitu, kita update setiap malam, kita bertukar apa yang terjadi di hari itu, kendala-kendala apa yang terjadi, kemudian kita rumuskan. Dan tadi ada pengalaman serem apa itu? Nah, misalnya? itu di tim saya sih Pak. Tim saya kan kebetulan bukan di Penajam Pasir Utaranya, tapi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu wilayah pendukungnya IKN ini. Nah, itu salah satu, ini juga kebetulan bukan saya. Sebenarnya kalau saya surveyor, waktu itu ikut survei juga, menjadi surveyor juga, tapi pengalaman saya nih
Sebetulnya itu juga menarik Pak, karena pas itu pengalaman pertama saya masuk keluar kawasan tambang, jalannya becek, dan itu benar-benar baru pertama lah buat saya Pak menemui seperti itu. Mungkin kalau yang tadi menegangkan lagi, kembali ke menegangkan itu, ada salah satu surveyor di tim saya itu juga senior di PPRT gitu, tiba-tiba menghubungi pecah ban di suatu kawasan tambang. Yang tidak ada orang, tidak ada siapapun. Iya, betul. Terus akhirnya pecah ban, kemudian Anda juga nggak bisa melakukan apapun. Betul Pak, karena kalaupun kita ke sana itu nggak bisa juga karena posisi motor itu harus diangkat gitu, karena itu pecah ban dan saya pun juga nggak bisa nambal ban gitu Pak. Jadi akhirnya kita carikan itu berapa lama ya, mungkin hampir 1 jam itu kan kita selesai survei harusnya jam 4. Itu kita baru dapat kendaraan itu jam 5 gitu Pak. Di situ saya juga alhamdulillahnya dibantu teman-teman yang ngasih masukan kepada saya apa yang harus dilakukan. Jadi tanya ke pihak kecamatan, akhirnya juga menunggu dari pihak kecamatan membantu, akhirnya ada solusi pickup yang dikirim gitu. Ini kan pekerjaannya sulit ya. Di lapangan, kemudian kadang komunikasi nggak bisa, Betul. Kadang medannya di luar ekspektasi kita. Betul. Kemudian kadang juga karena ini harus bertemu dengan masyarakat, kadang terkendala komunikasi, kan di pelosok dan lain sebagainya. Anda sebagai seorang surveyor nggak kapok? Enggak Pak. Oh, kok bisa? Seru Pak. Kalau ke lapangan itu mungkin kalau pas habis ke lapangan tuh capek banget Pak, terus kulit pasti gosong sekali gitu kan, karena memang naik motor ya, kalau toponim ini memang harus naik motor karena nyisir gang-gang gitu Pak, jadi memang nggak bisa pakai mobil kami surveinya gitu. Nah tapi ketika kami kembali capek itu nanti beberapa saat tuh rindu gitu Pak, kayaknya ini kita belum ke lapangan lagi gitu. Jiwa surveyor bener ya. Di pemirsa, memang profesi surveyor ini profesi yang sangat unik. Di satu sisi memang butuh satu keteguhan dan juga kekuatan fisik dan batin yang luar biasa. Tetapi di sisi lain juga diperlukan kecermatan dan kecerdasan secara spasial juga. Karena kita akan mengolah data yang dihasilkan. Dan untuk beberapa hal memang tantangan surveyor paling berat itu berada di medan yang berat itu tadi. Dan ternyata Anda tidak gentar. Ini contoh beberapa surveyor perempuan yang kita tidak mempunyai banyak yang tangguh seperti ini. Bagi pemirsa yang tertarik saat ini masih sekolah atau masih mengenyam pendidikan yang nantinya mau berprofesi sebagai surveyor, mungkin memang acara ini sangat bermanfaat buat Anda sekalian. Mbak Septi, Mbak Tia ya? Ya boleh apa aja Pak. Data yang dihasilkan, jadi kita akan ke lapangan mencari data, bertanya orang, kemudian mencatat, merekap, mengevaluasi, checking, ini benar apa enggak, penamaan dan sebagainya. Sampai data itu sudah firm kemudian dipakai. Dimanfaatkan untuk apa saja sih data toponomi ini? Sebetulnya banyak Pak. Nantinya kalau memang kita sudah lengkap datanya satu Indonesia, nanti kemudian kita akan bakukan ya dengan peraturan Kepala BIG yang mungkin Bapak juga setiap tahunnya menandatangani Gazeti Republik Indonesia. Itu nanti harapannya juga bisa jadi dasar untuk dokumen-dokumen resmi kenegaraan Pak, jadi acuan misalnya ketika harus menyebutkan suatu lokasi di dalam suatu dokumen kenegaraan, harapannya juga mengacu ke situ. Ada nama resminya. Betul. Jadi Badan Informasi Geospasial ini salah satu tugasnya memang mengelola nama rupa bumi atau toponimi yang kemudian kita masukkan dalam satu dokumen yang disebut Gazetir. Gazetir itu adalah kumpulan atau direktori nama-nama rupa bumi yang sudah diresmikan dan dibakukan. Setiap tahun kita akan publish dokumen Gazetir ini dan harapannya ini yang dipakai secara official atau kenegaraan, kelembagaan secara resmi apabila menyebut nama lokasi. Mungkin Mbak Tia juga punya banyak pengalaman, ada beberapa tempat yang namanya double-double. Orang lain memberikan nama yang nama slang, nama jalanan, tapi sebetulnya ada nama resminya. Betul.
alih-alih mereka paham nama resminya, kadang-kala malah tidak tahu, kemudian terkenalnya malah yang nama slang itu ya. Nah, ini tantangan kita juga sebenarnya. Terus kalau seperti ini gimana upaya kita? Mungkin nantinya ke depannya Pak, untuk data-data yang ada di nama rupa bumi baku yang ada di Gazette Republik Indonesia ini bisa kita masyarakatkan lebih luas lagi, tapi mungkin pendekatannya lebih gaul gitu Pak. Jadi mungkin lewat sosmed, BIG, tahu pakai yang rubrik tahukah kamu kalau nama ini tuh ini kayak gitu. Ada pendekatan lainnya. Betul. Dan sekarang juga sedang bekerja sama dengan teman-teman di PPKS Pak, kami menyelenggarakan rubrik namanya Julid Nama Rupa Bumi. Jadi itu kita mengulit ini ya tentang nama rupa bumi. Iya, kita membuka Pak, kepada masyarakat untuk mengomentari nama-nama rupa bumi yang nggak sesuai di wilayah mereka. Itu jadi mungkin bisa diikuti di IG, sudah ada postingannya di IG-nya. Iya, pemirsa, ini sangat menarik. Julid Rupa Bumi ini salah satu kegiatan untuk mensosialisasikan nama-nama rupa bumi yang biasanya kadang kita nggak aware dengan nama itu, ternyata fungsinya banyak sekali. Suatu saat Mbak Tia ini pernah ikut acara besar di United Nations di New York, yaitu acara United Nations Group of Expert on Geographical Names. Jadi di situ berkumpul para expert toponimi yang bertemu setiap 2 tahun sekali. Dan Mbak Tia menyajikan tentang pentingnya penamaan rupa bumi. Luar biasa ya. Anda masih muda, di forum internasional yang resmi sebesar itu menyampaikan hasil survei yang Anda lakukan. Bisa tidur nggak waktu itu? Enggak Pak. Enggak bisa tidur. Baru jam 3 pagi tuh Pak, baru tidur. Jadi bisa diceritakan pengalaman itu menarik namanya. Pertama-tama terima kasih banyak nih Pak, kesempatan yang udah dikasih ke saya waktu itu, diajak ke acara tersebut, ke UN, ke New York, ke UN headquarter. Itu salah satu pengalaman yang mungkin tidak bisa terlupakan oleh saya gitu, yang masuk ke kantor pusatnya PBB itu baru sekali itu dan tidak pernah terbayangkan Pak oleh saya. Dan di situ alhamdulillah juga diberikan kesempatan untuk menyajikan salah satu technical paper yang disusun bersama-sama oleh teman-teman yang ada di Pokja Fung Toponim dan IG Partisipatif. Itu kita menyusun bersama-sama banyak technical paper. Mungkin waktu itu Bapak juga ikut mempresentasikan country report ya waktu itu sebagai pimpinan delegasi. Kemudian kami yang anggota delegasi menyajikan technical papers. Nah, salah satu technical papers yang disajikan waktu itu adalah yang saya bawakan itu adalah tentang pelibatan masyarakat, pentingnya pelibatan masyarakat pada perubahan nama rupa bumi di wilayah Kabupaten Kebumen, Pak. Itu yang saya sampaikan di situ, dan memang itu benar-benar menurut saya adalah forum yang sangat besar, Pak. Ruangannya juga sangat besar, disorot kamera. Saya sangat grogi sekali waktu itu. Langsung ya? Iya. Dan siaran langsung UN TV, ada di UN TV, dan itu di situ juga mungkin bahasa Inggris saya yang ada logat Jawanya itu debut di situ Pak gitu. Tapi mendapatkan atensi yang luar biasa dari para peserta dari banyak negara ya waktu itu. Iya, ya. Alhamdulillah Pak di situ. Apa yang Anda sampaikan sebetulnya waktu itu? Waktu itu saya menyampaikan tentang pentingnya peran atau pelibatan masyarakat untuk perubahan nama rupa bumi. Contoh pelibatan masyarakat bagaimana? Jadi misalnya ketika di suatu wilayah itu akan nama rupa buminya itu akan dirubah gitu. Kita sebaiknya atau ya dianjurkan untuk menanyakan ke masyarakat gitu, sebaiknya mau diganti apa nih gitu, atau setuju nggak dengan perubahan ini. Jadi audiensnya dengan masyarakat itu sangat perlu Pak, supaya tidak ada gesekan-gesekan ke depannya. Tapi bukan BIG yang menentukan penamaan itu. Coba ceritakan dong alur siapa yang sebetulnya berhak menemukan nama itu. Kalau sebetulnya untuk pengusulan nama itu boleh dari siapa saja Pak. Pengusulannya boleh oleh siapa saja. Terus? Karena itu kita di PP 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupa bumi ini tujuannya tuh
ingin merangkul Pak semua kalangan masyarakat untuk dapat berpartisipasi untuk memberikan nama gitu, mengusulkan nama. Tapi kemudian berjenjang kita kemudian lakukan pengumpulan nama rupa buminya. Pengumpulan pun juga bisa dilakukan oleh siapapun. Kemudian nanti kita semua sebagai penyelenggara nama rupa bumi bekerja sama dengan Pemda juga itu akan menyelenggarakan namanya penelaahan nama rupa bumi. Ya, kita mungkin kalau misalnya melibatkan masyarakat atau khalayak luas harus siap dengan ada nama aneh-aneh gitu Pak. Nah, di penelaahan itulah nanti adalah saringannya begitu. Apakah sudah sesuai dengan prinsip nama rupa bumi yang sudah dimuat di PP nomor 2 tahun 2021 atau belum? Dari sisi spasialnya apakah sudah tepat di atas unsur tersebut dan yang lainnya Pak. Gitu. Berarti ada PIG, ada Pemuda, dan ada instansi yang lainnya ketika melakukan verifikasi untuk penelaahan itu ya. Betul Pak. Kalau ada kesepakatan kemudian nama itu dibakukan menjadi nama resmi. Betul Pak. Dan pemirsa memang best practice yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam mengumpulkan atau memberikan penamaan terhadap unsur rupa bumi ini merupakan salah satu role model yang mendapatkan atensi pada saat meeting di UN GAGN pada saat itu. Mereka beberapa negara bahkan kagum dengan bagaimana kita di Indonesia dengan 500 lebih kabupaten kota itu bisa mengajak partisipasi kabupaten kota tersebut untuk penelaahan nama rupa bumi dan juga mengajak mereka untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap berbagai penamaan itu. Dan disitulah sebetulnya skill surveyor itu diperlukan. Ya, saya dengar juga Anda dan tim di surveyor tentang penamaan nama rupa bumi ini bekerja juga mengembangkan aplikasi untuk mempermudah Anda melakukan survei toponimi ini. Bisa diceritakan aplikasi Sinar itu ya? Iya, namanya betul Pak tadi namanya aplikasi Sinar. Kepanjangannya adalah Sistem Informasi Nama Rupa Bumi. Okay. Nah, itu memang kemarin juga menang ya Pak 99 Top Innovation Award. Oh iya, tingkat nasional. Jadi ini salah satu aplikasi yang juga mendapatkan apresiasi di tingkat nasional untuk memberikan kemudahan kita dalam bekerja. Betul. Dan bagian dari sebetulnya digital transformasi atau pelayanan berbasis digital. Monggo dijelaskan Sinar ini Mbak. Nah, kalau untuk Sinar sendiri itu ada 2 platform, ada dari Android base sendiri untuk pengumpulan nama rupa buminya, itu untuk surveinya begitu. Itu Android Sinar itu bisa dipakai atau digunakan tanpa sinyal juga gitu. Okay. Jadi memanfaatkan GPS yang ada di handphone gitu. Jadi insya Allah sih kalau tidak bersinyal nih juga bisa dipakai, dan itu juga saya sudah lakukan pas IKN kemarin masuk ke wilayah yang agak pelosok itu memang tidak ada sinyal dan jadi ini tinggal aplikasi diinstal di handphone kita, jalan tinggal dimasukkan data di situ. Iya, betul. Bisa foto juga, bisa merekam suara. Merekam suara itu adalah merekam pengucapan dari masyarakat lokal, karena pasti berbeda pengucapan di kita yang bukan penutur asli sama yang penutur asli itu beda. Begitu. Kemudian untuk yang platform lain itu ada web GIS-nya. Itu kita gunakan untuk penelaahan sampai pembakuan dilakukan di situ. Pada saat kita berkoordinasi melakukan penelaahan itu, kita pakai aplikasi yang berbasis web untuk memberikan kemudahan tidak saja nama, arti, tapi juga lokasi. Betul. Karena sudah berbasisnya web GIS gitu. Jadi di situ Pak alurnya semua dari pengumpulan sampai pembakuan itu dilakukan semuanya di Sinar. Jadi memang sudah tidak ada dualisme aplikasi lagi. Jadi insya Allah data tuh tersimpan dan mengalir semuanya di Sinar. Begitu Pak kira-kira. Anda merasa bangga, nyaman dengan profesi surveyor yang Anda tekuni? Bangga Pak, insya Allah. Senang ya? Iya, karena sudah 10 tahun Pak. Jadi memang alhamdulillah juga nyaman di sini karena sudah pilihan dari kuliah dulu, memang sudah tidak mau pekerjaan yang hanya di dalam kantor saja.
Dan surveyor itu memberikan kemudahan pada Anda untuk bekerja di luar kantor. Karena banyak sekali yang harus Anda lakukan di lapangan ya. Betul. Sebagai penutup, bagaimana cara Anda menghargai profesi Anda? Cara saya untuk menghargai profesi saya ya dengan sungguh-sungguh aja sih Pak, melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati saja gitu. Jadi maksudnya jangan menjadi ini suatu beban, tapi memang ini adalah kewajiban kita, tapi memang harus sambil dinikmati juga. Apalagi juga survei kan, jadi tidak hanya di kantor aja, jadi ngelihat yang ijo-ijo itu juga pasti gitu Pak. Profesi yang dilaksanakan dengan tanpa beban dan ketulusan hati akan menghasilkan hasil kinerja yang luar biasa. Terima kasih Mbak Tia. Kita berjumpa lagi pada episode Jejak Surveyor berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.